Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dengan NIM C1D1230488 dari Prodi Bisnis Digital Universitas Jambi. Yang saya hormati Bapak Bambang Purnomo selaku dosen pengampu mata kuliah Cyber Security Management. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kasus-kasus UU ITE yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Yang pertama yaitu kasus Baik Nuril 2018. Baik Nuril Maknun adalah seorang guru honorer di SMA 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kasus ini bermula pada tahun 2012 saat Nuril merekam percakapan telepon dari kepala sekolahnya yang berisi pelecehan verbal dan seksual. Rekaman itu awalnya dibuat untuk bukti pribadi, tapi kemudian tersebar setelah diberikan ke seorang temannya. Ironisnya, bukan si pelaku yang diproses hukum, melainkan Nuril. Pada tahun 2017, sang kepala sekolah melaporkan Baik Nuril dengan tuduhan melanggar pasal 27 ayat 1 UU ITE tentang distribusi konten asusila. Kasus ini memicu simpati publik dan menjadi isu nasional soal ketidakadilan hukum. Setelah desakan dari berbagai pihak, Presiden Joko Widodo akhirnya memberikan amnesti pada Juli 2019, membebaskan Nuril dari seluruh tuntutan hukum. Yang kedua yaitu kasus Daniel Tanklisan yang terjadi pada tahun 2024. Daniel Tanklisan adalah seorang mahasiswa asal Sulawesi Utara, ditangkap pada Januari 2024 setelah mengunggah video kritik terhadap seorang pejabat daerah di media sosial. Dalam video itu, Daniel menyebut adanya indikasi korupsi dan mempertanyakan kebijakan pemerintah. Daniel dikenakan pasal 28 ayat 2 JO pasal 45A ayat 2 UU nomor 19 tahun 2016 tentang ujaran kebencian, sara dan pencemaran nama baik. Putusannya divonis selama 7 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jepara pada 4 April 2024. Selanjutnya yaitu kasus Bayu Firland yang terjadi pada 2023. Pelakunya yaitu Bayu Firland, korbannya yaitu Rebecca Klopper. Pada Mei 2023, Bayu Firland, pemuda asal Jawa Timur, harus berurusan dengan hukum karena mengunggah video bermuatan pornografi di media sosial. Bayu Firland diduga menyebarkan konten tersebut ke beberapa grup daring demi popularitas dan keuntungan finansial. Akhirnya, Bayu Firland dijerat pasal 27 ayat 1 UU ITE nomor 19 tahun 2016 serta dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara dan denda sebesar 250 juta oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Pada Oktober 23, kasus ini menjadi pengingat bagi banyak masyarakat tentang ancaman hukuman bagi penyebaran konten pornografi di media sosial. Selanjutnya yaitu kasus Fihradin 2023. Fihradin adalah aktivis media sosial asal Banda Aceh, ditangkap pada Maret 2023 karena ceritanya di Twitter atau X dianggap menghina agama dan simbol negara. Ia membuat unggahan satir tentang kebijakan pemerintah yang memadukan urusan agama dengan negara. Namun, satir itu dianggap sebagai ujaran kebencian berbasis sara. Fihradin akhirnya divonis 2 tahun penjara dan Pengadilan Negeri Banda Aceh lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang mencapai hampir 5 tahun. Kasus ini memicu diskusi publik soal batas antara kebebasan berekspresi, kritik, dan ujaran kebencian dalam era digital. Selanjutnya yaitu kasus Bejorka yang terjadi pada tahun 2022. Nama Bejorka sempat heboh di jagat maya Indonesia pada September 2022. Seorang peretas anonim ini mengklaim berhasil membobol dan membocorkan data-data pribadi pejabat tinggi negara mulai dari presiden hingga menteri-menteri. Data itu dibagikan di platform X atau Twitter. Aksi ini disebut Bejorka sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah, termasuk UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi yang saat itu masih digodok. Kepolisian Indonesia bergerak cepat dan menangkap seorang pemuda di Madiun yang diduga berhubungan dengan Bejorka. Namun hingga kini sosok peretas utamanya belum teridentifikasi dan diyakini
berada di luar negeri. Kasus ini membuat publik sadar betapa rentannya keamanan cyber di Indonesia dan mendorong pemerintah segera menegaskan UU Perlindungan Data Pribadi pada September 2022. Selanjutnya yaitu kasus-kasus UU ITE yang terjadi di luar negeri. Peretasan Twitter US pada tahun 2020. Pada Juli 2020, Pertas menyusup ke sistem Twitter dan mengambil alih 130 akun terkenal termasuk Obama, Biden and Mark, serta melancarkan penipuan Bitcoin yang pelakunya adalah 3 remaja pemuda yang menggunakan teknik rekayasa sosial. Dalang utamanya yaitu Graham Clark, 17 tahun, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Insiden ini memaksa Twitter memperkuat keamanannya dan menghadapi investigasi dan reguler US. Yang kedua yaitu kasus Pegasus spyware yang terjadi di spyware Israel dan internasional pada tahun 2021. Investigasi internasional tahun 2021 mengungkap spyware Pegasus buatan NSO Group Israel dapat terinfeksi ponsel tanpa interaksi pengguna sekitar 50.000 nomor di 45 negara, menjadi target termasuk jurnalis, aktivis, dan pemimpin dunia seperti Presiden Prancis. US memasukkan NSO Group ke daftar hitam. Apple menggugat perusahaan tersebut. Banyak negara memulai penyelidikan. Skandal ini memicu perdebatan global tentang regulasi teknologi pengawasan. Selanjutnya yaitu kasus Facebook data leak global 2021. Pelakunya yaitu aktor yang tidak diketahui. Hacker, korban 533 juta pengguna Facebook dari 106 negara. Kronologinya April 2021, data pribadi 533 juta pengguna Facebook dari 106 negara tersebar di forum hacker. Informasi mencakup nama, nomor telepon, dan lokasi. Facebook mengakui data berasal dari celah keamanan 2019 yang telah diperbaiki. Insiden ini memicu investigasi dari regulator global, terutama di Eropa, dan merusak kepercayaan publik terhadap kemampuan perusahaan teknologi melindungi data pribadi. Selanjutnya yaitu kasus Colonial Pipeline Ransomware Attack Amerika Serikat. Pelaku DarkSide Group hacker ransomware dari Rusia. Korban Colonial Pipeline Company. Kronologinya yaitu Mei 2021, sekelompok ransomware DarkSide melumpuhkan Colonial Pipeline, memasok 45% bahan bakar pantai timur US. Perusahaan membayar tebusan 75 Bitcoin, meski FBI berhasil memulihkan sebagian besar. Serangan menyebabkan kelangkaan bahan bakar dan kenaikan harga. Insiden ini memicu perubahan regulasi keamanan infrastruktur kritis US dan diskusi tentang pembayaran tebusan ransomware. Yang terakhir yaitu peretasan Medibank Australia. Oktober 2022, Pertas Reveal mencuri data medis sensitif sekitar 3,9 juta nasabah Medibank, perusahaan asuransi kesehatan terbesar Australia, ketika Medibank menolak membayar tebusan sebesar 10 juta dolar. Pertas mempublikasikan data sensitif pasien. Serangan ini mendorong reformasi hukum privasi Australia dan meningkatkan denda pelanggan sebesar 2,20 juta dolar menjadi 50 juta dolar. Putusannya yaitu pemerintah Australia menindak dan mengeluarkan sanksi terhadap hacker yang terlibat. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.